channel. Welcome back to Friska Journey. Hari ini gue masih di Cirebon. Tuh, kalian lihat nggak sih tuh di depan gue tuh gunung tuh, gila, bagus banget, indah banget tuh, lihat ya. Kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan guys. Ya ketutupan deh, ketutupan sama baliho tuh. Ya ketutupan pohon, bye, hilang. Jadi kali ini gue mau ajak kalian ya jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Cirebon. Ya kalian juga merasakan ada sama gue jalan-jalan virtual. Mau tahu gue kemana? Stay tune. Oke guys, ini gua udah sampai di objek wisata Goa Sunyarangi. Ini zaman dulu adalah salah satu tempat peristirahatan Sultan. Nah, ini begitu lu masuk, di sini ada coffee shop. Tuh. Nih, di situ ada coffee shop tuh. Nah, kita masuk jalan ke sini, guys. Gua nggak tahu ini pertama kalinya, gua nggak tahu ini bayar tiketnya berapa. Ini merupakan salah satu ya bagian dari Kesultanan Kasepuhan, guys. Yang kemarin gue juga sempat main ke sana ya. Ini dia tiketnya. Ya. Ya. Terima kasih. Temperature normal. Terima kasih. Nah, ini kita masuk. Jadi buat kalian yang habis makan banyak kayak gua, ini sangat cocok sekali buat kalian ya untuk jalan-jalan bertempat wisata. Ternyata dalamnya ramai juga guys tuh. Ya, banyak orang beristirahat di sini. Ya, itu katanya tuh nanti yang bisa foto di situ. Ini ada di Cirebon tapi bisa foto-foto karena banyak pura ya. Jadi berasa di Ubud, Bali. Ya. Nah, lanjut lagi tadi, buat kalian yang biasanya kayak gua nih suka wisata kuliner ya, makan banyak, ini cocok banget buat kalian mau sedikit melunturkan atau membakar lemak. Kenapa? Karena ini luasnya itu sampai 15 hektar. Jadi nanti kita akan keliling ya, ini bisa di sini. Ini banyak banget yang foto. Lalu kalian akan turun ke sini ya, tuh lewat sini turun, lalu keliling ke sana. Nah, lalu di situ nih, di sini di pura-puranya itu banyak banget spot foto yang kalian bisa ambil. Nah, kalau kalian ke Cirebonnya adalah pada saat weekday, gua sarankan datangnya ya udah pada saat weekday aja supaya ini lebih sepi. Oke? Nah, dari spot pertama ya yang ada tulisannya Gua Sunyaragi, agak susah ya guys namanya. Kita turun ke bawah tuh. Lalu kita, wah gila kan tuh, luas banget ya. Cuman ya, ini saran buat kalian ya. Satu nih, gue baru notice nih, kalian kalau kesini, terutama apalagi kalau siang menjelang sore ya, kalian bisa pakai krim anti nyamuk, terutama buat kalian yang sensitif, karena ini lumayan banyak nyamuknya guys, karena mungkin kan dia rumput-rumput gitu ya, kebun-kebun gitu ya. Nah, ini kebetulan gue nyampe di sini itu weekend.
Jadi lumayan rame. Tuh, ini kita naik. Habis naik, kita turun lagi. Tuh. Gimana? Kurus kan? Enggak kurus sih. Gimana? Bakar kalori kan? Habis ini kita bisa makan lagi. Gitu guys, kalau jadi traveler. Nah, ini juga banyak banget orang yang foto. Kita nunggu mereka dulu ya. Nah, dari sini naik lagi guys. Gimana? Kardio kan guys? Nah, inilah nih tuh di pura inilah nih tuh banyak banget yang foto-foto. Lo nggak perlu naik pesawat ya. Tuh, tada, kayak di Bali nggak tuh? Tuh, ya kan? Tuh. Nah, ini belum masuk nih guys. Nih di sini juga guanya, di sini juga spot foto yang banyak banget nih. Jadi kalian bayar 15.000, kalian dapat foto yang instagramable banyak banget. Ya, di dalam sini. Oke deh, kita mau lewat, nunggu dulu ya, oke? Aduh, akhirnya udah masuk guys. Nah, masuk nih. Di sini tuh. Ini juga sama nih guys nih tuh. Foto di sini nih bagus nih. Ya. Tuh, ini sampai ke sini tuh. Gila kan, rame banget kan tuh. Nih, ini namanya adalah Goa. Itu kayaknya harusnya sih Goa Surga Jumut ya kalau nggak salah ya. Tapi ininya udah kepotong. Nih guys, kalian nih di sini ya. Kalian foto di sini juga bagus banget tuh. Kalian perhatiin nggak sih ini bentuknya tuh kayak orang gitu loh, kayak apa sih kalau di Bali tuh kayak ada kayak barong gitu, di mana ini ada matanya nih. Ini matanya 1, 2 ini. Tapi gue nggak tahu ya itu bener kayak gitu atau enggak. Nah, cuman mungkin satu yang kurang nih. Ini ada namanya. Ini harusnya tuh Goa Arga Jumut, tapi A-nya hilang guys. Jadinya cuman Goa Arga Jumut. Nah, konon katanya ya nih, ini luas banget. Zaman dulu ini tuh adalah tempat untuk para petinggi kesultanan. Ya, dimana mereka di sini tuh mereka bisa mengadakan meeting atau rapat-rapat, and then buat santai-santai ya, buat ya istilahnya lele ya, pertemuan-pertemuan gitu juga. Mereka bisa ada di area ini, di area Goa Arga Jumut. Nah, kita lihat nih ada apa aja. Wow, ini masuk kemana? Oh, ini di sini kayak ada tempatnya gitu guys. Tuh, maksudnya cuman agak becek. Gue lihat dari sisi sini, tuh ada tempatnya. Terus di sini, tuh dia juga tembus tuh ke sana. Tuh dia juga tembus tuh ke sana kan. Terus di masing-masingnya tuh dia juga ada jalan-jalan kecil-kecil gitu tuh. Oke, kita jalan lagi ya, di situ ada tangga. Dan kalian kalau kesini jangan banget siang-siang ya, ini panas banget guys. Ini gue sore aja panas. Kita jalan lagi guys. Ini kita harus napakin ini, serem juga ya. Gue agak serem guys. Dan ini lo tau gak sih, ini tuh cuma setipis ini guys tuh. Tuh. Gimana caranya nih? Bismillah ya guys ya. Ini kuat kan? Wow. Aduh. Ini agak-agak seram ya. Tuh. Tuing, tuing. Ini tempat istirahat juga tuh. Terus kita jalan lagi. Nah, ini ada guanya lagi, cuman ini tuh nggak ada nama-namanya guys. Jadi gue juga nggak bisa jelasin ke kalian ya. Dan dia juga di sini tuh nggak ada servis kayak tour guide gitu. Yang jelas di sini tuh kalian bisa, nanti gue cantumin ya di layar. Dia itu ada 12 goa, dan kebanyakan tuh goanya itu dia itu dipakai untuk beristirahat
Dia itu kebanyakan dipakai untuk beristirahat ataupun mencari ketenangan ya, entah dia bersemedi ya, istilahnya istirahat ya, atau istilah kalau Bali itu menyepi gitu ya istilahnya. Jadi dia itu ada 12 gua di mana dari bangsal Jinem ya kan. Lalu ada gua Pengawal, Kompleks Mande Keemasan, gua Pande Pasang ya. Gua Simayang tadi tuh Arca Jumut yang ada tulisannya tadi. Lalu dari gua Padang Ati, gua Kelanggengan, gua Kelanggengan gitu ya, itu buat bersemedi biar jabatannya itu langgeng atau bisa bertahan lama, konon katanya begitu. Nah ini gua udah masuk guanya, suaranya agak bergema. Lalu ada gua Lawa dan gua Pawon ya. Aduh, tangan gua keikut dikit ya, sudahlah, maaf. Nah tuh guys, tuh sampai masuk ke dalam-dalam. Kalau kalian mau keliling-keliling ini, kalian selain bisa lihat-lihat prastasti, kalian juga bisa lihat istilahnya kayak batu alam gini nih guys. Ini harusnya sih ini alami ya guys, bukan buatan ya. Maksudnya emang alami, terbentuk begini, bukan untuk dibuat gitu ya. Nah kalian bisa kardio juga tuh, itu macet. Kita tungguin dulu. Wow, ini gua rasa ya guys, ini buat kalian ya yang mau foto-foto di sini juga bagus banget sih. Which is kalian mau prewed atau apa, ini menurut gua oke sih. Dan tadi juga kebetulan di depan itu tarif harganya juga dia ada. Tarif untuk prewed itu kalau gua nggak salah ingat tadi 250 atau 300 gitu. Kalau kalian mau prewed di sini. Nah ini ini agak curam guys. Jadi ini kita turun lagi, kita mau masuk ke sini. Nah kita mau masuk ke sini. Nih, ini tangganya nih, agak curam guys. Jadi wah, dan lu mesti nunduk, sempit banget misi. Nih, dan ini tembus ke sini. Tada. Dan itu juga ada tembusannya, jadi ini kayak labirin gitu. Aduh. Nih. Nah, tuh di sini ada tulisannya noh, patung gajah. Tuh. Mirip ya. Jadi itu kayak bentuknya tuh kayak ini, kayak gajah nih, ini belalainya, nih kupingnya ya kan. Nih. Cuman ya memang bentuknya udah ketutup-tutup gitu sama batu-batu yang lain. Nah, ini kita turun lagi. Ini juga bagus banget ya kalau kalian mau foto-foto di daerah sini. Tuh, itu juga ada kayak rumah-rumah gitu. Turun, ups. Tuh. Ini kita masih belum ada sekitar setengahnya sih guys. Tuh, dan di situ ada masih naik ke bukit lagi. Oke, ini kita jalan lagi. Wow, ini tinggi-tinggi banget guys ini ya. Tuh, tada. Tuh sampai di atas. Kita naik yuk. Ini agak cepet ya guys, soalnya I don't know ya, gue bisa ajak kalian untuk keliling semua atau enggak, karena ini udah mau sore. Dan mereka itu jam operasionalnya itu cuma sampai jam 5 sore. Ya ini gue kesini bentar ya, sebelum nanti balik, karena gue harus menempuh perjalanan nanti baliknya ya tadi, ngelewatin yang tadi lagi guys. Tuh gila, keren banget ya. Tuh seandainya lu bisa take a picture di sini itu keren banget guys. Lu ambil dari sini, gila. Sayangnya nggak bisa. Bisa sih. Jadi effort, lu harus ada fotografer, lu jalan dulu ke sini, and then tadi kayak gua nih, gua jalan dari sini gua ke sini. Cuman karena gua baru lihat ini sekarang ya, dan gua udah jalan segini panjang,
Gua males kalau gua disuruh balik ke situ lagi. Jadi ini gua kasih tahu kalian aja supaya kalau kalian kesini kalian tahu spot foto mana yang bagus ya. Terus di situ juga ada tuh. Ini apa ya? Tuh. Tuh. Ini udah agak-agak buram nih guys. Jadi gua nggak tahu monumen. Kayak tebak kata ya. Tici. Gua nggak tahu lah. Ini pokoknya salah satu monumen lah. Gua nggak kebaca sama sekali. Dan kayaknya gue nggak perlu ke situ. Itu kayak semacam kayak di bukit, terus di bawahnya tuh kayak ada pintu atau rumah gitu guys. Ya, nah itu sampai ke atas, terus bisa naik lagi ke atas. Oke, ini gue naik bentar deh. Aduh, gila ini gue udah keringatan loh, believe it or not. Oh, di sini ada lagi nih. Ini yang tadi gue bilang nih, Goa Padang Ati nih, ini ke sini. Oke. Jadi semuanya itu dia masing-masing tuh dia punya kayak tempat peristirahatannya sendiri ya. Kayak tadi yang Arga Jumut, and then tadi yang gue jelasin ya, gue nggak tahu itu letaknya di mana karena nggak ada namanya. Yang Kelanggengan itu biar jabatannya langgeng ya kan. Nah kalau Goa Padang Ati ini katanya, konon katanya dalam bahasa Jawa itu artinya tuh padang itu terang, ati itu hati. Jadi buat lu mendapatkan hati yang terang atau tenang gitu ya. Ini buat kalian kalian udah nggak bisa ya. Buat para petinggi zaman dulu kalau dia mau mendapatkan ketenangan hati atau keterangan hati, mereka bersemedi di sini guys. Gitu ceritanya. Jadi di sini buat menemani kalian tidur juga nggak apa-apa, gue ajarin kalian sejarah. Jadi karena gue juga belum pernah ke Cirebon yang sampai kayak begini banget, jadi ya sekalian aja iseng-iseng. Oke, kita turun lagi ya guys. Ini sayang banget nih. Ayo dong, warga Indonesia atau bule, nggak mungkin deh kayaknya. Banyak sampah guys, mulai banyak sampah. Ini bentar ya, gue betulin dulu. Ada yang buang kulit jeruk. Tadi gue juga menemukan beberapa kali plastik ya. Ini kita turun lagi. Kita ke daerah sana and then kita balik ya. And then soalnya selain tadi gue bilang ngejar waktu, buat kalian juga kayaknya videonya terlalu panjang deh. Kalian akan boring banget. Karena ini cuma main dari goa ke goa. Ya, ini sama kayaknya kayak misalkan kita tuh jalan-jalan ke Candi Borobudur gitu ya. Kayaknya tuh kayak menenangkan hati gitu untuk bisa lihat bebatuan alam. Oke, ini yang tadi. Penampakannya begini. Wih, keren banget. Oke. Jadi dari sini guys, dari sini kita jalan ke sini. Ya, ini adalah pojokan yang terakhir. Nih. Di sini Goa Lawa ya. Jadi tadi kayaknya urutannya dari depan sih. Lalu itu Goa Pawon. Nah ini perjalanan gue terakhir guys. Udah jauh banget. Nah ini adalah Goa Pawon. Kalau dalam bahasa Jawa, Pawon adalah dapur. Konon katanya ini Goa Pawon ini dipakai untuk tempat penyimpanan makanan atau tempat para istilahnya mereka itu masak gitu. Istilahnya ini dapurnya mereka gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, gua-gua di sini itu semuanya dia itu sesuai sama nama-namanya, cuma dalam bahasa Jawa ya. Kalau gua ngeliat ya kayak tadi Pawon, Padang Ati ya, lalu ini
pawon segala macam. Jadi menurut gua oke banget, dan view-nya di sana tuh bagus banget. Nih kalian lihat kayak view mataharinya yang gila, ini gua rasa ya kalau sunset ya itu keren banget loh kan. Ini adalah dari kejauhan secara landscape, kalian bisa melihat secara keseluruhan. Oke, senang bisa ngajak kalian jalan-jalan virtual buat kalian yang belum pernah kesini. Ya kalau kalian mau nonton, kalau kalian jauh atau kalian mungkin biar nggak usah bayar 15.000 gitu ya, kalian bisa lihat video gua dan mempelajari kesultanan zaman dahulu kala yang mungkin gua juga nggak tahu. Siapa di sini sama kayak gua waktu sekolah itu kayak kalau belajar sejarah itu boring banget, tapi kalau ngeliat kayak begini tuh kayaknya lucu aja, interesting aja gitu ya. Oke deh, thank you for watching. Jangan lupa untuk buat terus, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Suka Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru gua, bisa ikut gua untuk culinary journey, untuk travel journey, termasuk education journey kayak begini. Nggak boring kan education journey gue ya kan. So jangan lupa, jangan skip iklannya ya, jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.